Ini adalah kasus nyata yang membuat seluruh warga Jepang gemetar ketakutan di tahun 90-an. Dimulai dari penemuan kepala manusia muda yang diletakkan di tengah-tengah gerbang sekolah. Di mulutnya terselip ada surat ejekan pada pihak yang berwenang. Pelaku terang-terangan menulis seperti ini. Saya haus dengan aroma hilangnya nyawa yang sangat amis. Pelaku menyebut dirinya dengan nama Sakakibara Seito. Lebih ngeri lagi teman-teman, ternyata sosok di balik kengerian ini masih berusia sekolah. Tonton video ini sampai selesai, kita bongkar sisi gelap dari kejiwaannya pelaku. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Beberapa bulan sebelum penemuan kepala tadi, sebenarnya udah ada beberapa kejadian red flag yang mengerikan di kota Kobe. Warga menemukan ada tubuh kucing liar gak bernyawa dalam keadaan sudah terpotong-potong. Tapi sayangnya pihak berwenang saat itu gak terlalu memikirkan kasus ini karena korbannya itu hewan liar lagi. Nah, tiba-tiba aja mulai bermunculan laporan beberapa siswi sekolah dasar diserang oleh orang yang gak dikenal. Ada yang dihantam dengan palu, ada juga yang diserang dengan sajam. Mereka semua terluka parah di bagian kepala dan pelaku katanya berhasil melarikan diri. Sebulan kemudian ada seorang gadis muda bernama Ayaka yang mengalami kejadian yang hampir sama. Dari keterangan saksi, ada orang gak dikenal mendatangi Ayaka. Orang itu menanyakan tempat cuci tangan. Waktu Ayaka lengah, pelaku menyerang Ayaka menggunakan palu. Ayaka sempat dirawat di rumah sakit, tapi setelah beberapa minggu kemudian dia kehilangan nyawanya karena cedera kepala yang sangat-sangat parah. Katanya nih, 10 menit setelah Ayaka diserang pertama kali tadi, ada lagi perempuan usianya baru 13 tahun. Dia diserang menggunakan sajam sampai kehilangan nyawanya di tempat. Di bulan Mei tahun 1997, ada seorang siswa bernama Jun yang dilaporkan menghilang. Jun ini katanya berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, Jun inilah yang kepalanya ditemukan di gerbang sekolah tadi. Di mulut Jun ada secarik surat, isinya benar-benar mengerikan. Pelaku menulis seperti ini. Permainan sudah dimulai sekarang untuk kita semua. Coba saja hentikan saya jika kalian bisa. Dasar pihak berwenang bodoh. Saya ingin melihat orang kehilangan nyawa dengan cara yang mengenaskan. Rasanya menyenangkan sekali melihat manusia-manusia hancur berantakan. Saya senang wangi hilangnya nyawa yang sangat amis. Menghilangkan nyawa adalah satu-satunya cara saya meredakan emosi. Saya sudah lama sekali menantikan saat-saat untuk melakukan penghakiman ini. Iya, pelaku menganggap yang dilakukan itu adalah penghakiman. Dia juga bilang seperti ini teman-teman. Manusia semua hanyalah sayuran kotor yang gak berharga bagi dunia. Saya akan terus berburu sampai kalian semua merasa ketakutan. Nama rahasia saya adalah Sakakibara Seito. Ingat itu baik-baik. Di bagian bawah surat terdapat semacam simbol lingkaran yang kelihatan aneh. Dalam lingkaran itu terdapat simbol kimia untuk unsur raksa atau merkuri. Dari simbol ini kelihatan kalau pelaku tuh punya ketertarikan pada hal-hal yang gak biasa. Jelas banget pelaku adalah orang yang sangat-sangat narsistik. Dia ingin mendapatkan perhatian dari publik. Setelah itu, media lokal menerima surat kedua dari pelaku yang isinya gak kalah serem. Tulisannya seperti ini. Sekarang, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai bagi kita semua. Saya mempertaruhkan nyawa saya sendiri untuk memulai sebuah pertaruhan yang besar. Kalau saya tertangkap, saya mungkin akan langsung dihukum secara maksimal. Sebaiknya kalian pihak yang berwenang lebih marah dan lebih gigih dalam memburu saya. Saya bisa mendapatkan kedamaian hanya ketika saya memberikan penderitaan bagi orang lain. Nama Sakakibara Seito itu sangat penting buat identitas saya yang sebenarnya. Kalian semua membuat saya sangat marah karena kalian terus-terusan salah menuliskan nama saya. Kalau sampai nama saya salah tulis lagi, saya akan menghancurkan 3 sayuran dalam seminggu. Sayuran maksudnya manusia. Kalau kalian menganggap saya masih terlalu muda, itu kesalahan yang besar. Saya itu bukan lagi seorang manusia. Saya adalah sosok iblis yang sangat haus.
Sejak awal, saya memang gak memiliki tempat di dunia manusia ini. Sistem pendidikan yang kaku telah menciptakan diri saya jadi sosok yang sekarang. Keberadaan saya yang gak terlihat kini telah menjadi sangat nyata buat kalian semua. Dan saya akan terus berburu sayuran-sayuran kotor yang ada di sekitar kita. Jangan pernah berpikir ya, kalau kalian semua bisa menebak apa yang akan saya lakukan. Hilangnya nyawa adalah satu-satunya hal yang bisa buat saya merasa benar-benar hidup. Dunia ini akan segera dipenuhi oleh aroma cairan tubuh manusia yang sangat amis. Tunggu aja, karena saya akan segera datang untuk mengambil nyawa lainnya. Penduduk kota Kobe semakin ketakutan karena mereka yakin mereka bisa jadi target yang berikutnya. Sekolah-sekolah perketat keamanan. Orang tua mengantar jemput mereka dengan penuh ketakutan. Gak ada lagi nih yang sering bermain setiap sore. Gak ada lagi orang yang santai-santai. Semuanya penuh kewaspadaan, penuh ketakutan. Sampai suatu hari ada seorang saksi yang memberikan keterangan. Sebelum kepala Jun ditemukan, dia melihat katanya ada seorang laki-laki usia antara 30 sampai 40 tahunan membawa kantong plastik di tangan. Tapi anehnya, pihak yang berwenang menganalisis surat yang ada di mulut Jun. Tulisannya seperti tulisan orang yang masih berusia sekolah. Seseorang yang masih sangat muda. Mereka mulai memeriksa satu persatu tulisan para siswa. Dan ternyata ada tulisan tangan yang cocok teman-teman. Tulisan tangan itu ada tulisan tangan seorang siswa laki-laki bernama Shinjiro Azuma atau Shin. Yang waktu didatangi oleh pihak yang berwenang, Shin langsung bilang, "Ya, memang sayalah pelakunya." Shin sama sekali gak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dia cerita waktu mancing Jun supaya mau ikut dengannya. Jun waktu itu ternyata dibujuk untuk melihat kura-kura besar. Shin kemudian lehernya Jun sampai Jun kehilangan nyawanya. Keesokan harinya Shin bawa sajam, dia pisahkan kepala Jun dari tubuhnya. Bahkan nih katanya, cara tubuhnya Jun sempat dia cicipi. Semakin murni dia, semakin saya merasa sangat kotor. Saya ingin menghancurkan bayangan diri saya. Begitu katanya Shin. Waktu ketahuan kalau pelakunya masih berusia belasan, Jepang langsung geger. Karena waktu melihat sosoknya Shin, dia tuh bukan yang antisosial, sama sekali gak ada red flagnya. Shin itu punya teman, bakal dikenal sebagai yang sangat lembut hati. Dia suka anime, manga, dan hal-hal kesukaan seusianya. Gak ada yang tahu teman-teman kalau di balik itu, Shin suka memperhatikan detail wajah temannya. Dia pernah bilang seperti ini, "Saya pernah memegang kepala teman saya yang sudah terpisah dari tubuhnya. Saya simpan di plafon kamar saya. Saya elus-elus, saya bilang, 'Tenang ya, saya tahu kamu gak suka gelap, kamu sabar ya. Sebentar lagi akan saya jemput.'" Teman-teman, keterangan Shin sering melompat-lompat dari satu topik ke topik yang lain. Tapi yang jelas, Shin menganggap korban-korbannya itu semacam eksperimen. Dia sama sekali gak merasa kasihan apalagi menyesal pada korban-korbannya. Shin menggambarkan kalau korban itu adalah objek penelitian yang gak ada nyawanya. Shin juga menyebut bahwa korbannya adalah sayuran yang sangat kotor karena dia gak melihat lagi korbannya sebagai manusia. Dalam psikologi kriminal ini disebut dengan cognitive detachment. Jadi seorang memisahkan diri dari kenyataan atau moral dari tindakannya. Jadi dia bisa bertindak tanpa merasakan empati sama sekali. Seharusnya Shin merasa sedih dan bersalah setiap kali melakukan kejahatan. Tapi Shin gak merasakan sama sekali hal-hal itu karena dia melihat korbannya sebagai objek yang gak ada artinya. Dan teman-teman ingat gak, waktu tadi ada penemuan kucing yang sudah gak bernyawa dan terpotong-potong? Ya, itu juga perbuatannya Shin. Shin tuh suka banget menyaksikan penderitaan hewan. Awalnya, dia coba menyiramkan garam ke tubuh siput dan nikmati nih detik-detik siput kehilangan cairan tubuhnya sampai akhirnya hilang nyawa. Karena Shin tahu siput itu pasti merasa kesakitan luar biasa. Setelah itu dia gak puas. Dia mulai naik level katanya. Dia coba membedah katak hidup-hidup, perhatikan organ dalamnya katak. Dari katak dia coba ke hewan lain. Awalnya burung, kemudian kucing. Semakin tahap, semakin kecil dan semakin kompleks. Sampai akhirnya Shin gak puas lagi dengan hewan. Dia perlu korban manusia. Fenomena ini dikenal juga dengan McDonald Triad Indicator, yaitu 3 perilaku red flag di masa kecil yang diduga berkaitan dengan resiko perilaku kekerasan di saat dewasa. Yang pertama, melakukan kekerasan pada hewan. Yang kedua, membakar atau tertarik pada api tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir, mengompol terus-terusan setelah usia 7 tahun.
Ketiga hal ini menunjukkan sensasi hilangnya empati, pengendalian, dan juga penguasaan. Selain itu juga menunjukkan stres psikologis yang berat yang berhubungan dengan trauma, kekerasan, atau penelantaran. Tapi teman-teman, waktu ditelusuri diketahui kalau hubungan Shin sama keluarganya, apalagi orang tuanya itu sangat-sangat baik. Keluarganya utuh, gak ada sama sekali riwayat kekerasan. Tapi Shin tuh seperti punya jarak dengan orang tuanya. Shin diketahui pernah dirawat oleh neneknya ketika kecil dan dia sangat-sangat dekat dengan neneknya. Sampai satu hari karena usia tua neneknya pun berpulang dan Shin pun merasa sangat terpukul. Dia sering datang ke rumah neneknya meskipun dia tahu neneknya sudah nggak ada di sana. Dia kemudian menyentuh tubuhnya untuk memuaskan diri sambil membayangkan nenek yang sudah nggak bernyawa. Banyak yang bilang teman-teman kalau perilaku menjijikkan ini adalah campuran dari rasa kehilangan, kedekatan yang ekstrim, dan juga ketika Shin mulai masuk masa balik atau puber. Tubuhnya mulai merasakan sensasi intim, tapi otaknya belum matang buat mengatur apalagi memahami. Akhirnya dia gabungkan emosi kuat dengan neneknya dengan stimulus kuat yaitu sensasi di tubuhnya. Gara-gara Shin gak dekat dengan orang tuanya dan gak tahu harus ngomong ke siapa. Shin memilih nama alias Sakakibara Seto tadi sebagai bentuk penciptaan identitas baru yang terpisah dari dirinya. Sehingga dia bisa menjalankan peran sebagai pelaku tanpa merasa terikat dengan identitas aslinya. Katanya nih, nama tersebut dipilih karena punya nuansa simbolik dan juga gelap. Mencerminkan fantasi kekuasaan, hilangnya nyawa, dan karakter yang ingin ditampilkan kepada publik melalui surat-suratnya tadi. Penggunaan nama alias juga merupakan cara untuk mengendalikan narasi dan mendapatkan perhatian media sehingga dia bisa merasa diakui. Shin bisa merasa berkuasa dan kelihatan oleh masyarakat luas. Shin kemudian ditahan di tempat tahanan khusus orang-orang muda karena usianya masih 14 tahun. Sepanjang proses peradilan yang menjadi evaluasi medis dari EEG, CT scan, MRI, serta pemeriksaan kromosom dan juga hormon, terutama setelah dia mengklaim mengalami halusinasi pendengaran. Jangan-jangan ada kelainan organik nih. Tapi pemeriksaan tersebut teman-teman gak munculkan adanya kelainan organik yang menjelaskan perbuatannya. Shin akhirnya diberi hukuman dengan cara pembinaan di fasilitas tahanan orang-orang muda. Tapi nih, baru setahun ditahan dia melakukan penyerangan ke penghuni lain dan juga menyakiti dirinya sendiri. Banyak banget teman-teman yang merasa marah, kecewa, dan merasa hukuman itu sangat-sangat gak adil. Waktu itu banyak buat masyarakat menilai sistem hukum itu terlalu melindungi pelaku yang masih di bawah umur meskipun melakukan kejahatan yang sangat-sangat ekstrim. Pemerintah kemudian mulai melakukan kajian panjang bersama ahli hukum, psikolog, dan juga parlemen. Nah, baru di awal tahun 2000-an, Jepang akhirnya merevisi Juvenile Law of Japan. Tujuannya untuk memperketat penanganan kejahatan berat oleh orang-orang yang masih di bawah umur. Perubahan ini menurunkan usia pertanggungjawaban jadi 14 tahun dan juga otomatis mengubah sistem peradilan orang-orang muda di Jepang. Jepang juga kemudian memperluas layanan kesehatan mental khususnya bagi orang-orang muda, termasuk program konseling sekolah yang diperkuat secara nasional. Tapi teman-teman tahu nggak, di tahun 2005 kemarin, Shin ternyata sudah bebas dari tahanan. Iya, dia sudah hidup bebas dengan menggunakan identitas baru dan kehidupannya itu nggak terekspos di publik. Shin juga sempat menulis surat ke keluarga korban dan isinya nggak menunjukkan penyesalan sama sekali. Yang lebih heboh lagi teman-teman, katanya dia sempat menulis buku autobiografi yang menuliskan penyesalan atas apa yang sudah dia lakukan. Keluarga korban sempat berusaha untuk mencekal atau memboikot buku ini tapi gagal. Bahkan waktu ada jaringan toko buku yang memboikot bukunya Shin, buku itu tetap jadi bestseller entah dijual di mana. Dan teman-teman tahu, Shin mendapatkan keuntungan 10 juta yen, kurang lebih 1 miliar dari penjualan buku ini. Teman-teman, dari kasus ini kita belajar perilaku ekstrim hampir selalu diawali dari tanda-tanda kecil yang sering dianggap sebagai fase biasa. Ketika seseorang mulai menyakiti makhluk hidup tanpa empati, itu bukan sekedar iseng, tapi bisa jadi awal dari perilaku yang lebih berbahaya. Apalagi kalau dibiarkan. Karena tertawa, membiarkan, atau menganggap ringan perilaku agresif adalah langkah awal menuju pembiaran yang jauh lebih besar. Konsekuensinya itu nggak main-main. Dan ingat ya, setiap kasus kejahatan itu bukan tentang seberapa menarik pelakunya, tapi tentang kehidupan yang hilang dan juga keluarga yang hancur. Di balik setiap cerita gelap ada realitas penderitaan yang gak boleh direduksi menjadi sekedar konten, apalagi tontonan buat publik. Menangkap pelaku adalah langkah terakhir. Yang jauh lebih penting adalah mengenali dan menghentikan prosesnya sejak awal.